Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin. amin. Perusahaan mobil asal Vietnam menjadi sponsor ya, atau bekerja sama dengan Ya, PSSI dan mereka menggelontorkan sejumlah uang kepada PSSI dan ya. pertanyaannya adalah kenapa perusahaan Vietnam ini malah mensponsori timnas Indonesia daripada mensponsori timnas Vietnam sendiri. Ini menarik ya bro ya, bahwa ada produsen mobil listrik Vietnam, VinFast, yang kemudian mencoba menjalin kerjasama dengan PSSI. Memang Mhm. durasi kontraknya tidak panjang ya, hanya 1 tahun. Ya. Tapi berdasarkan informasi yang masih simpang siur, itu nilai kontraknya juga besar sekali kalau menurut saya ya, Hmm. sekitaran 400 miliar. Wow. Nah, ini juga kan membuktikan bahwa ketika Indonesia kansnya juga membesar untuk tampil di Piala Dunia, ini juga kan tentu menjadi etalase dan fokus perhatian kepada persepak bola Indonesia juga kan semakin menguat. Ya. Karena tiba-tiba sebuah negara yang tidak diperhitungkan bisa punya kans untuk tampil di Piala Dunia. Iya, Nah, iya, iya. ini makanya tidak heran bahwa banyak investor juga yang kemudian merasa perlu untuk mengambil bagian dari kesuksesan ini Mhm. supaya mereka bisa juga terpromosikan dengan baik. Ya. Makanya kalau misalkan kemudian Bro Eri tanya kenapa tidak Vietnam gitu loh. Iya, Nah iya. tentu kalau dibandingkan saat ini pesepak bola Indonesia dengan Vietnam, tentu ya lebih menarik untuk melihat pesepak bola Indonesia Ya. karena ya itu tadi mengingat bahwa peluang menuju Piala Dunia ini muncul. Kemudian bagaimana timnas kita kemudian dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora. Hmm. Pemain-pemain diaspora yang punya juga magnet tersendiri buat para pemerhati sepak bola di seluruh dunia Iya, katakanlah. iya. Nah, ini juga yang kemudian memunculkan keinginan dari investor-investor termasuk Finfast Hmm. untuk bisa menjalin kerjasama sponsorship ini, Bro. Ya, ini kan jumlahnya gede ya. Katakanlah saya jadi Ya, Vinfast nih, terus taruh uang nih ya, di timnas Indonesia. Terus orang gimana bisa ngelihat ya. saya sebagai Vinfast ini yang mensponsori gitu kan? Duitnya gede nih. Apa kan nggak mungkin juga di jersey-nya ada tulisan Vinfast gitu, nggak mungkin karena kan setahu saya kalau jersey timnas Ya, itu tidak boleh ada iklannya kan. Terus di mana dia masang ya. logonya Vinfast ini, bro? Ya, bisa jadi ya bahwa promosi dari Finfast ini itu berhubungan juga dengan pertandingan yang dijalani oleh timnas kita. Mhm. Misalkan di stadion tempat Oh, Indonesia bertanding, ya. kemudian ada logo Finfast besar. Hmm. Kemudian di jersey latihan katakanlah ya, Mhm. di jersey latihan, kemudian di jaket-jaket yang dipakai oleh timnas di luar dari kostum resmi untuk pertandingan, Ya. itu bisa saja bahwa logo-logo Finfast itu muncul. Hmm. Bisa jadi di kemudian di bus Hmm. bus timnas itu Mhm. muncul logo Finfast. Jadi ada banyak tempat yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI dan Finpas untuk mempromosikan sponsorship ini. Jadi Ya. bukan tidak mungkin bahwa Finfast juga ini juga akan semakin terekspos. Apalagi saya lihat juga ini kan ada perusahaan taksi ya dari Vietnam sendiri yang Ya. sudah beroperasi di Indonesia. Warnanya hijau toska. Hmm. Itu juga kan memakai keluaran mobil-mobil keluaran dari Finpas gitu Hmm. loh. Jadi ini juga akan menambah semacam branding ya, branding dari Finfast untuk bisa mengambil pasar global, terutama pasaran di Asia Tenggara. Gitu. Hmm. Jangan-jangan nanti sebelum laga nih ya, sebelum laga terus ada mobil masuk nih ke lapangan nih, di pinggir lapangan di GBK ya terutama ya. Kan ada lintasan tuh, jangan-jangan muter-muter di situ Iya, Vinfast gitu ya, terus masuk lagi. Atau pas usai laga gitu, mungkin aja kayaknya untuk mempromosikan Vinfast saat itu ya. Seperti itu. Tapi mungkin saja. iya, mungkin aja. Tapi gini ya, kalau misalnya tuh duit banyak ya, kira-kira dipakai buat apa nih gitu kan? Ya kan agenda timnas kita juga seabrek ya belakangan ini ya. Tentu untuk biaya-biaya akomodasi segala macam. Kemudian bisa juga dipakai untuk membayar
pelatih, dipakai untuk infrastruktur, pembenahan infrastruktur, dan banyak hal lah yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Karena saya dengar juga dari target yang dicanangkan, katakanlah ya PSSI kemudian mencanangkan sekitar 1 T gitu, misalkan 1 triliun untuk sponsorship. Nah, sepengetahuan saya ini 70% sudah terpenuhi gitu Wah, loh. Tinggal 30%-nya lagi masih mencari. Nah, ini kan sebetulnya peluang-peluang dari para investor untuk bisa menjalin kerjasama itu masih ada, bro. Ya, aku agak ingin apa ya, berangan-angan lebih jauh ya. Misalkan nanti setelah 5 tahun masa kepemimpinan Erick Thohir ini selesai, terus pengganti barunya itu mungkin banyak yang minat gitu ya, karena udah tahu duitnya banyak yang beredar di PSSI. Iya, 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 iya. Sebetulnya gini, saya sih sangat ini ya menyambut baik ya bahwa ada seorang yang punya sense of business begitu kuat, kemudian menjadi ketua federasi. Ya. Ya akibatnya adalah bahwa konsekuensinya dan manfaat yang bisa diambil itu besar ternyata gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti ada pengganti dari Pak Erick Thohir, ya tentu yang kita harapkan adalah orang-orang yang juga punya sense of business. Tapi paling tidak, ketika Pak Erick Thohir sudah memulai langkah-langkah yang seperti ini, tentu penerusnya akan lebih mudah, gitu loh. Karena mereka sudah punya standar, mereka sudah punya patokan apa yang harus dilakukan. Bahkan mungkin nanti akan lebih bervariasi lagi kalau misalkan muncul orang-orang baru yang juga berasal dari kalangan bisnis, dari orang-orang yang punya kemampuan untuk mencium bisnis ini, bisnis olahraga ternyata bisa sangat menggiurkan gitu, bro. Tapi gini ya, PSSI itu dikelola oleh orang bisnis itu kan bukan baru pertama kali ini, bro. Sebelumnya kan juga ada yang orang bisnis gitu kan. Tapi yang kenyataannya justru yang seperti bantuan dari FIFA-nya jadi nggak jelas kemana. Ingat nggak tuh yang itu? Ya, banyak. Ya memang kita juga PSSI dalam hal ini ya bukan baru sekarang ya mengambil dari kalangan profesional bisnis. Ya. Betul. Jadi saya pikir ya itu lebih pada sikap ya dan pada keinginan untuk mau tidak dia punya keinginan kuat untuk memajukan sepak bola nasional. Ya. Itu tadi. Dan saya juga lihat pada ini ya performa dari para pebisnis yang dulu pernah jadi ketua PSSI, mereka lupa satu hal, yaitu branding. Itu yang paling utama. Nah, dalam hal ini Pak Erick Thohir itu punya visi yang bagus ya. Karena biar bagaimanapun timnas ini harus terekspos dengan baik. Makanya dia lebih banyak mengutamakan marketing, branding, juga untuk menciptakan bahwa engagement itu juga dibangun. Nah, ini kan menjadi satu hal yang akan memudahkan untuk bisa masuk ke area-area lain ketika branding sudah begitu melekat, gitu loh, bro. Nah, ini yang dilupakan oleh pebisnis lain yang pernah menjadi ketua PSSI, bahwa yang utama adalah bagaimana menjual ini timnas. Caranya menjual yaitu tadi, perbaiki prestasinya. Jangan lagi berkutat bermain di Asia Tenggara. Kita harus bisa melompat gitu loh, bro. Kalau nggak salah obrolan-obrolan di tempat lainnya mengatakan bahwa bisnisnya itu justru di final AFF. Oh, itu bisnis yang lain, bro. Bisnisnya itu di final AFF gimana caranya mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Itu lain cerita ya kalau kita bicara mengenai AFF ya. Karena bisnisnya dalam hal ini kan ada bisnis yang memang bisnis yang sah gitu, yang legit. Gitu. Ada bisnis yang nyerempet bahaya gitu loh. Ada bisnis yang benar-benar ini udah tindak pidana gitu. Tinggal pilih yang mana gitu aja, bro. Cuman kalau yang dulu karena tindak pidananya dilakukan oleh yang ngambil keputusan, jadinya dibiarin aja gitu ya. Kalau yang sekarang ya mana itu mungkin, bro. Ya itu tadi, ini kan di tengah masih banyaknya keraguan terhadap
AFF, terhadap persepak bola nasional, di mana masih banyak kaki tangan mafia untuk bermain. Ya, Ini kan berusaha juga untuk dipulihkan kepercayaan itu oleh ya, kepengurusan PSSI yang sekarang, ya. dengan cara ya itu tadi, bahwa Indonesia yang juara AFF aja tidak pernah gitu loh. Mhm, mhm. Tidak pernah juga dalam tanda kutip ya. Iya, 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 Ini benar. tapi kok bisa melangkah gitu loh. Akhirnya kok bisa melangkah ke Piala Asia. Iya, Di U23 masuk semifinal gitu loh kan. iya, iya. Kemudian ini udah masuk fase ketiga, kualifikasi Piala Dunia, dan Mhm. kasih itu ada. Nah, ini kan sepertinya mematahkan stigma ya, bahwa persepak bolaan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara ini masih gampang diatur oleh para mafia. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, Hmm. apa namanya, nah, PSSI zaman sekarang ini memang sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Konon dulunya itu kalau misalnya untuk jersey, jersey itu Hmm. PSSI bayar tuh membeli ya, membeli jersey. Yang kalau Ya, tidak salah yang sekarang malah kebalik. Si perusahaan ya, jersey ini yang mensupport semua jersey pemain timnas ya dari segala kelompok umur ya, dan juga laki perempuan. Plus si perusahaan ini juga bayar, bukannya dapat duit malah bayar juga. betul. Jadi ini satu hal ya bro yang mesti kita ketahui, Ya, bahwa para produsen jersey, ya kita sebut aja sih, yang gambarnya begini coret lah, yang ya, gambarnya mengaum, singa ya, mengaum, dan ya, banyak hal gitu ya. ya. Itu ternyata mereka juga punya kualifikasi, kelas-kelas ya. Hmm. Kelas-kelas negara-negara yang mereka bisa support. Hmm. Kalau misalkan negara-negara ini masuk ke dalam misalkan tier 1 ya, seperti Ya. Brazil, Jerman, Argentina, Inggris dan segala macam, mereka memberikan jersey yang benar kualitasnya benar-benar paling baik gitu Hmm. loh. Hmm. Kemudian mereka juga memberikan support dana Hmm. gitu. Nah, kemudian masuk ke uh, kelas berikutnya, di tier Hmm. berikutnya, itu hanya mereka memberikan jersey, memang kualitas Hmm. juga cukup baik gitu loh. Hmm. Tapi mungkin support dananya berapa gitu ya. Ya, artinya Tier tidak sama dengan tier berikutnya, satu lah ya. ya, Hmm. kemudian tier tier 3 begitu terus sampai Hmm. dengan ke kawasan Asia Tenggara gitu loh. Jadi kita juga kan pernah melihat ya, gonjang-ganjing mengenai timnas kesebelasan, dalam minta maaf ya, Hmm. ini saya sebut negaranya Malaysia gitu Hmm. loh. Hmm. Ini kan mendapatkan support dari salah satu produsen, tapi itu boleh dibilang jersey yang diberikan itu adalah jersey yang untuk dijual secara umum gitu loh, hanya dikasih lambang aja gitu. Berbeda kemudian karena Indonesia kebetulan juga lagi memanfaatkan kemampuan diri sendiri, berusaha mandiri dalam hal ini, dalam penyediaan jersey olahraga, Hmm. dari mulai Mills kemudian Ersto, itu juga mereka akhirnya bekerja sama dengan sekarang ini adalah Ersto gitu loh. Ya, ya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan kita sempat menyambangi Expo. Iya. Kita lihat bagaimana jersey timnas yang tier 1 gitu ya, yang bukan tier Yang 1 ya. official sebetulnya. Jersey yang official itu kan harganya udah 1,3 gitu loh. Hmm. Apalagi kalau dikasih nama gitu. Itu kan Tambah lagi. beda lagi. Kemudian kelas berikutnya yang dipakai untuk ya kalangan-kalangan biasa sampai kepada untuk fans, Iya, itu beda. Mereka punya kualifikasi yang berbeda-beda. iya, iya. Dan syukur sekali ya bahwa ada produsen-produsen jersey yang berkualitas yang berasal dari Indonesia, bro. Iya. Dan menarik sekali ya lihat bahan yang dipakai yang untuk dua tier teratas tadi ya, kualitas yang teratas dari Betul. Erspo ini. Jadi si kainnya itu ada embossnya, keren banget. Ya, sorry ya, nanti kita disangka di endorse kalau kita membahas itu ya. Oh Jangan, iya ya, jangan ya, jangan. jangan. Oke. Nah, sekarang balik lagi yang ke Finfast ya. Tadi Eh, Finfast ada lagi nggak yang lain ya yang juga memberikan sponsorship yang besar? Karena kan selama ini yang di sebelum-sebelum tahun yang sekarang itu kan yang biasanya menjadi sponsornya untuk timnas ini kan biasanya BUMN ya. betul.
Ya kalau dulu kan BUMN setengah dipaksa ya, setengah dipaksa untuk mensponsori ya. Tapi Iya. kalau sekarang saya lihat bahwa BUMN sekalipun juga sudah melihat bahwa ini ada sisi-sisi profesional Hmm. dan benefit yang bisa mereka terima kalau mereka mensponsori. Mhm. Jadi bukan tidak mungkin ya, kan ini mobilitas timnas juga begitu banyak. Mhm. Bisa saja kemudian menjalin kerjasama dengan Garuda Mhm. supaya movingnya lebih mudah nanti kalau Mhm. tandang dan segala macam. Mhm. Mhm. Kemudian kita tadi ya provider dari jersey kan ketahuan sudah dari dalam negeri ya, dan Ya. jumlahnya pun juga itu juga besar sekali ya untuk bisa menjadi jersey official timnas Ya. kita. Mhm. Dan saya pikir akan mengundang banyak lagi ya, mengundang banyak lagi sponsorship, apalagi kemudian kita tahu bahwa di jajaran kepengurusan PSSI ini ada seorang pebisnis yang kuat. Ya. Saya kira nanti di laga eh, pekan keberapa ya ini ya, yang di bulan Maret ini, dua laga yaitu lawan Ya, Indonesia, lawan Australia dan lawan Bahrain. Kalau ya, seandainya dari dua laga ini Indonesia mendapatkan poin yang cukup signifikan, kayaknya sponsor yang lain akan masuk juga, bro. pasti, pasti. Ini kan tergantung juga pada prestasi yang didapat dari timnas. Iya, iya, Nah, kalau misalkan Indonesia ini ya, kalau sampai iya, ke Piala Dunia, iya, wah, ini akan sangat mengundang banyak investor untuk berpromosi, menjalin sponsorship dengan PSSI. iya, iya. Apalagi kan kita terkenal juga ya bahwa fans Indonesia ini termasuk gila ya dan tanda petik ya. Dan Betul. kalau misalkan beneran maju ke Piala Dunia dan konon ini kan seliweran nih beritanya, katanya FIFA ini sengaja nih bikin ulah supaya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya gini, memang kan apa ya? Mungkin secara tidak langsung Hmm, ada support FIFA hmm, supaya Indonesia bisa masuk ke dalam Piala Dunia. hmm, Karena mereka juga melihat Indonesia ini adalah populasi yang sangat besar, hmm, 275 juta orang. hmm. Dan ini apabila ada satu negara yang populasinya besar, tentu diharapkan exposure terhadap FIFA, terhadap Piala Dunia akan juga semakin menguat. Hmm, Dan hmm, ini juga kita FIFA mungkin melihat bukan cuma di Indonesia-nya saja, hmm, bahwa Indonesia juga kan mewakili hmm, hmm. AFF, mewakili Asia regional Tenggara. ASEAN. Iya, iya. Uh, uh. Asia Tenggara ini pasar yang sangat sangat seksi ya bro, besar sekali. Karena ya mungkin sekitar 500-600 juta orang ada di kawasan Asia Tenggara, Iya, gitu iya, loh bro. iya. Jadi tentu ini juga FIFA melihat ya mereka mungkin juga berharap bahwa Indonesia bisa tampil di situ. Iya, iya. Karena dengan demikian boleh dibilang nanti apa ya ekstravaganzanya sepak bola Piala Dunia itu akan semakin terlihat gitu bro. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita nih kali ini nih ya. Kalau menurut sobat sendiri, yakin nggak sih kalau FIFA ikut campur ya ke timnas Indonesia supaya Indonesia lolos ke Piala Dunia? Itu kan banyak sekali tuh seliweran informasi seperti itu. Kalau percaya silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak percaya kenapa gitu? Tulis juga di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.